iPhone SE 2022 atau SE3 dikatakan akan menjadi sebuah perangkat yang akan menggoda para pengguna Android. Tapi ternyata ponsel itu diindikasikan tidak selaku pendahulunya karena iPhone SE3 itu mengalami pemangkasan produksi. Harus digarisbawahi ya, bukan karena kelangkaan chip. Dan beneran ya, kalian tuh jangan beli iPhone SE3 ini. Ada 5 alasan kenapa kalian tuh jangan beli ponsel ini sebelum menyesal. Karena saya juga gak dikit ya lihat di toko online jual iPhone SE3 ini, padahal ponsel itu belum lama diluncurkan. iPhone SE3 di sini tuh harus diperjelas ya, karena sebentar lagi iPhone 14 tuh meluncur, tapi kabarnya masih menggunakan chipset yang sama dengan iPhone SE3 ini. Yang berbeda tuh nanti ya di iPhone 14 Pro-nya, si versi Pro-nya, sedangkan regulernya enggak. Masih pakai yang sama kayak iPhone SE3 dan iPhone 13 Pro. Jadi kalau kalian tuh penasaran dengan chipset yang dipakai di iPhone SE3 ini, apalagi diperkuat ya si iPhone 14 nanti tuh bakal pakai chipset yang sama kayak iPhone SE3, mending jangan beli ponsel ini. Dan ini dia alasannya. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas. Yang pertama tuh desain yang jadul. Yap, ini dia alasan pertama yang jelas ya, sangat jelas. Sebelumnya banyak sekali bocoran iPhone SE3 tuh bakal kayak iPhone XR ya, punya layar full screen. Tapi nyatanya tuh enggak. Ini mirip banget sama iPhone SE2 dan iPhone 8. Bedanya ya sama iPhone 8 cuma logo Apple yang bergeser jadi ke tengah. Saya rasa iPhone SE tuh kayak jadi MacBook Air sih, yang berkali-kali memakai desain yang sama. Dan pasti nggak dikit ya yang boring sama desain kayak gini. Poni ya sama dagu tuh tebel, nggak kekinian lah. Nah, yang kedua tuh layarnya kecil. Nah, layarnya tuh emang kecil banget ya, cuma 4,7 inci. Dikala sekarang rata-rata tuh 6 inci. Jujur buat saya sebagai pecinta ponsel compact, sekarang enaknya tuh minimal 5,5 sampai 6,1 inci lah. Nah, ini tuh terlalu kecil. Serasa kalau nonton Netflix tuh sempit. Apalagi ini bukan panelnya tuh AMOLED, jadi nggak bisa nampilin warna dan kontras yang gonjreng. Yang selanjutnya ada ngecas yang lambat dan baterainya tuh kecil. Karena pakai dimensi yang sama kayak dulu, Apple gak bisa nyematin baterai yang besar sampai 3000 ke atas. Baterainya tuh cuma 2018 mAh aja, ningkat sedikit dibandingkan pendahulunya. Ditambah baterai ini tuh ngisinya lambat banget sampai 20 watt, dikala ponsel saat ini tuh 30 watt ke atas, apalagi di kisaran harganya. Lalu yang keempat ada kamera tanpa sensor infrared. Kamera banyak-banyak sampai 4 emang nggak penting ya, khususnya makro dan depth. Tapi untuk saat ini tuh disayangin banget kalau nggak ada lensa ultrawide dan telefoto. Sayang banget. Jadi nggak fleksibel ya penggunaannya. Sensor kamera 12 megapiksel di sini tuh pakai sensor lama, termasuk kamera depannya 7 megapiksel sama kayak iPhone 8 dulu. Kamera depannya tuh nggak ditemenin sama sensor lain kayak di iPhone X, iPhone XR, dan iPhone berponi lainnya. Jadi kita nggak bisa pakai Face ID. Padahal kan secara teori ya harusnya bisa aja, karena kan punya jidat yang besar. Dan yang kelima terakhir adalah modal A15 doang, chipset A15. Jadi ya emang nilai utamanya tuh chipset Bionic A15 yang sama kayak iPhone 13. RAM-nya emang nambah dikit jadi 4 GB. Ya emang minim banget lah. Kalau bicara spek aja sebenarnya di harga resmi mulai dari 7 jutaan ini kita bisa dapat iPhone 12 mini yang second dan dapat balance luar dan dalam. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah denger ya fakta bahwa Apple tuh udah memangkas produksi iPhone SE3 ini, ditambah mendengar 5 hal tadi tuh makin ragu dan ogah beli iPhone SE3 ini, jangan maksain beli ya sebelum nyesel. Nah, tapi jangan stop dulu nonton sampai di sini ya, karena 5 poin tadi tuh memiliki dua belah mata pisau yang berbeda ya, ada yang tumpul, ada yang tajam. Tergantung sudut pandang kita tuh gimana. Nah, kita denger dulu ya sisi lain dari 5 poin tersebut. Yang pertama tadi desainnya yang jadul. Yap, desainnya memang jadul ya, tapi ini tuh ikonik banget. iPhone dengan tombol tuh udah dikenal dari lama lah. Apalagi kemungkinan besar iPhone SE3 itu adalah iPhone terakhir yang punya desain kayak gini. Dengan desain seperti ini, kita juga bakal punya variasi casing dan aksesoris lainnya yang udah banyak banget bertebaran dari dulu. Karena kan dari iPhone 7, 8, sampai SE2, aksesorisnya tuh bisa dikanibalin. Nggak cuma ikonik dan klasik ya, build quality-nya juga mantep banget. Kokoh di setiap sisi. Frame aluminiumnya juga asik ya, bagian belakang yang mengkilap dan kuat. Apalagi punya rating IP67 yang bisa buat kita tuh aman ya, berbagai kegiatan di outdoor. Gripnya juga enak, compact dan solid. Dan yang kedua ada layar yang kecil. Nah jujur dengan urusan layar ya awalnya emang biasa, kecil banget. Karena ya biasanya nyoba ponsel Android rata-rata 6,5 inci. Awalnya juga sering typo pas nulis, tapi lama-kelamaan tuh enggak. Apalagi didukung dengan teknologi yang cukup baik. Kalian pasti banyak yang ngeyel, cuma 60 Hz lah. Tapi secara praktiknya nyaman aja. Animasi yang disajiin di iPhone tuh memang benar-benar beda dibandingkan Android. Apalagi layarnya ini tuh udah didukung True Tone yang bisa menyesuaikan tone warna dengan lingkungan sekitar, biar mata kita tuh lebih nyaman. Lalu udah dukung Dolby Vision yang tentunya kita bisa dipakai waktu nonton Netflix ya.
Jadi nggak cuman gimmick doang. Nggak dikit loh ponsel di luar sana yang emang sebatasnya dukung HDR doang, tapi nggak bisa muter konten HDR di Netflix. Jadi teknologi yang ada di sini tuh walaupun dikemas di layarnya yang kecil bukan gimmick. Dan emang ya ini tuh bukan AMOLED, tapi saya sangat suka karena bisa nyajiin warna yang natural, keakuratan tinggi, dan yang penting kalau rusak ini nggak akan semahal layar OLED dan nggak akan juga cepat bikin lelah mata kita dibandingkan layar AMOLED. Walaupun bodi dan layarnya tuh kecil, tapi speaker stereonya tuh enak ya buat didengar, nendang. Buat denger musik atau nonton tuh oke. Lalu di bodi jadulnya ini juga punya tombol home, Touch ID. Ini tuh klasik banget. Simple dan lebih cepat dibandingkan Face Unlock. Jadi saya tuh sangat tidak keberatan atau nyayangin ini iPhone nggak punya Face ID. Mantap. Nah yang ketiga adalah masalah ngecasnya yang lambat dan baterai tuh kecil. Ya hari gini ya ponsel punya baterai 2000-an tuh kayak aduh masa sih gitu. Apalagi harganya kan yang resmi itu 7 juta ke atas. Kayak gak ngotak banget gitu. Kalau kalian juga lihat review baterainya aja ya di luar sana kayak misalkan porsir main game, kamera dan sebagainya diporsir banget gitu. Pasti ya daya tahan baterainya tuh enggak gitu. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan diuji secara real life-nya tuh gimana, ini tuh cukup mind blown. Baterainya ini kalau dipakai dengan penggunaan sehari-hari yang intens ya tanpa main game, sesekali nonton Netflix, sosmed, jepret-jepret foto dan lainnya bisa ngasih screen on time sampai 7 jam 33 menit dengan Bluetooth selalu nyala. Itu dari penggunaan 94% ke 9% ya. Jadi kalau sampai mati banget ya dari 100% ya bisa sampai 8 jam. Ini tuh awet banget ya. Dibandingkan ponsel yang belum lama ini saya coba ada Xiaomi 12 Lite, baterainya 4300 mAh tapi screen on time-nya tuh 4 jaman dengan pemakaian yang sama. Iya, ngecasnya tuh lambat cuma 20 watt, tapi mengingat kapasitas baterainya tuh kecil, jadi emang kehitungnya ya oke aja gitu. Butuh waktu 1 jam 4 menit dari 9 ke 94%. Kalau main game emang pasti terkuras, apalagi kalau grafisnya tuh tinggi. Main PUBG dengan grafis ultra ekstrim selama 25 menit baterai habis 14%. Yang bikin bete di sektor baterai ya emang ini tuh nggak dikasih charger. Apalagi kalau mau fast charging karena kita tuh dikasihnya Type-C to Lightning, kita tuh harus beli charger yang ada lubang Type-C-nya. Pasti kalian belum punya banyak sih. Yang keempat tuh kameranya yang satu. Kamera satu ini tuh emang sangat dirasakan nggak fleksibel. Dikala misal ruangan lagi sempit nih, terus pengen ambil banyak objek ya nggak bisa. Nggak ada ultrawide atau ada objek jauh dan nggak pengen digital zoom, ini nggak ada telefoto juga. Padahal secara harga seharusnya itu bisa. Tapi lensa kamera belakang yang cuma satu tuh menjadi obat yang manis karena mampu mengambil hasil yang baik. Komposisi itu selalu pas ya antara detail, warna, dynamic range, kontras, dan lain-lain. Harmonis banget. Penggunaan kameranya juga snappy ya, nggak nge-lag karena fitur yang gimmick. Setiap aspek tuh nggak saling balap, warna nggak terlalu menonjol atau detail nggak terlalu tajam dan lainnya lah. Walaupun sensor lama, jadi di sini tuh Apple udah mengemas softwarenya lebih baik. Salah satunya ada Smart HDR4 yang bisa meningkatkan pencahayaan, warna, dan kontras menjadi lebih baik. Lalu walaupun lensanya tuh satu udah bisa ngambil gambar bokeh dengan baik lensa utama maupun lensa depan. Fitur simpel juga ada ya di iPhone mungil ini dibawa di iPhone yang terbaru, yaitu mulai dari photographic style. Ada standar, ada rich contrast, ada vibrant, warm, dan cool. Bisa mengubah tone warna kita yang emang nggak sebanyak efek-efek di Android, tapi ini tuh udah cukup. Yang saya suka juga kita bisa copy paste ya tulisan dari gambar yang kita ambil dari kamera. Ya kadang emang rancu ya kalau misalkan tulisannya bahasa Indonesia, tapi tetap ngebantu. Yang disayangin kita nggak dikasih night mode ya, jadi kalau malam hari ya emang apa adanya banget. Padahal kita tuh dikasih night mode yang emang nggak drastis banget gitu, tapi ya cukup oke. Kalau misalkan kita tuh ngambil kamera lewat IG atau WhatsApp, ada ikonnya ya kalau misalkan mode malam tanpa membutuhkan flashlight. Lalu untuk penggunaan keseharian juga sangat kebantu. Contohnya kita bisa ngambil video effect gitu pas video call di WhatsApp. Bikin background ngeblur dan video call tuh lebih aman karena kamar acak-acakan kita nggak kelihatan. Kalau selfie-nya juga saya cukup suka di dynamic range dan warnanya. Kalau misalkan masalah detailnya emang standar aja. Hal ini keterbatasan resolusi yang cuma 7 megapiksel aja. Resolusi itu emang bukan segalanya, tapi saya rasa saat ini tuh detail tuh lebih kelihatan renyah minimal di 10-12 megapiksel. Tapi nggak jadi sebuah deal breaker ya, karena overall bisa ngasilin gambar yang manis. Dan karena nggak punya flashlight, jadi kalau misalkan malam si layar tuh bisa jadi penerang ya, dengan noise yang emang pasti terlihat. Urusan foto selfie tuh nggak sebagus kamera belakangnya lah. Dan video tentunya masih juara, smooth banget. Detail warna kontras fokus semua tuh pasti bakal suka. Yang disayangin ini nggak ada 4K 60 fps, tapi oke ya karena ada 24 fps. Jadi bakal kepake kalau misalkan kalian tuh suka bikin film. Dan karena lagi-lagi kamera depan tuh cuma 7 megapiksel, video mentok di 1080p aja. Dan hasilnya oke ya, sesekali buat vlogging mantep. Cuma kayak di hasil fotonya, hasilnya tuh nggak sewah kamera belakangnya. Sekali lagi nggak jelek. Cukup baik ya, hanya saja kalau dilihat dari harganya, untuk urusan selfie, foto, atau video masih ada yang lebih kuat. Oke, tapi tetap kepake karena tetap
detail muka lebih oke. Dan warnanya tentu natural kayak kamera belakang. Dan yang terakhir modal chipset Bionic A15 doang. Jadi sebenarnya di ponsel ini yang mendapatkan spotlight ya adalah si Bionic A15-nya gitu, bukan aspek lainnya. Tapi chipset ini dapat dikemas dengan baik ya, sehingga dapat memberikan ya daya tahan baterai yang baik, image processing yang lebih oke dibandingkan pendahulunya, lalu ya performanya yang tentu ajib. Saya nggak akan bahas panjang lebar ya masalah performanya tuh gimana ya si kecepatan main game dan lainnya. Karena ya emang udah bagus gitu, gak usah dibahas panjang lebar lah. iPhone SE 2020 juga masih oke gitu, apalagi ya ini. Dan mengingat iOS 15 adalah iOS pertama di iPhone ini, berarti umurnya tuh masih panjang banget. Apalagi udah ditemenin dengan modem 5G, jadi udah future proof banget. Dengan performa yang tinggi, wajar kalau suhu tuh kerasa tinggi juga kalau misalkan dipakai intens. Di sini Apple tuh bisa ngasih experience A15 dengan baik. Kalau ponsel Android kan ya biasanya kalau ada ponsel murah nih, terus dikasih chipset kenceng doang. Nah pasti ya modal kenceng doang, aspek lainnya tuh biasanya kurang. Tapi di sini tuh enggak ya, semua aspek ikut meningkat ya, dengan batasan hardware yang ada kayak layar, baterai, dan lainnya. Jadi 5 poin di sini tuh bukan maksudnya pelin-pelan ya, tapi saya tuh menyampaikan bahwa 5 poin tersebut tuh memiliki sudut pandang yang berbeda, tergantung kalian tuh sudut pandangnya gimana. Kalau misalkan kalian tuh udah panceg ya, gak akan beli ponsel ini, pasti kalau misalkan lihat sisi lainnya tuh ya pasti gak akan kegoda gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalkan kalian tuh pengguna iPhone SE 2020 atau SE 2, nggak wajib banget ganti ke iPhone SE 3 ini. Kecuali kalian tuh butuh banget dan pengen banget ada modem 5G, umur iOS-nya tuh lebih panjang, lalu baterai itu sedikit lebih baik, termasuk si sektor kameranya. Silahkan aja ganti ke iPhone SE 3 ya kalau misalkan pengen kayak gitu. Tapi ponsel itu wajib dimiliki ya buat kalian yang belum sama sekali ngicip iPhone. Pengen pemakaian dalam jangka waktu yang panjang, apalagi nggak doyan iPhone berponi di luar sana. Kalau kalian tuh prefer banget masalah desain juga, apalagi masih pengen layar LCD dari Apple, nggak pengen AMOLED, iPhone 11 masih layak dimiliki. Tapi kalian tuh nggak bisa nikmati jaringan 5G, tombol home yang klasik, dan kamera lensa utamanya yang sedikit lebih baik di iPhone SE 3. Atau kalau misalkan pengen layar AMOLED, di harga kurang lebih sama kalian bisa nyari iPhone 12 mini yang second. Oke, jadi sekian saja video kali ini, dan sepertinya si iPhone SE 3 ini bakal mengganti iPhone XR yang ada sih. Jadi kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, kalian tulis komen di bawah aja, dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil, peace out.